Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 1906-045, Fakultas Ekonomi jurusan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang pemikiran era-era pemikiran ekonomi yang saya akan bagi pada 4 poin. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Yang kedua, era skolastik. Yang ketiga, era merkantilisme. Dan yang terakhir adalah mazhab fisiokratisme. Pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemikiran pada zaman Yunani kuno. Sesungguhnya persoalan ekonomi dan keberadaan manusia ini sama hal tuanya. Sejarah mengatakan bahwa pemikiran ekonomi ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang ini berlangsung sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini pun telah mengenal sistem teori, yaitu jasa, uang, perbudakan, dan perdagangan. Pada zaman ini pun ada sebuah buku Republika yang dikarang oleh Plato, bahwa dia menemukan teori ini secara tidak sengaja. Dia mendapatkan bahwa sebuah keadilan bagi negara yang ideal. Dalam membangun pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara itu perlu adanya kelas atau perlu adanya pembagian pekerja. Plato membaginya pada 3. Yang pertama, kelas penguasa. Yang kedua, kelas tentara. Dan yang kelas ketiga ialah kelas pekerja. Plato mengatakan bahwa hanyalah kelas pekerjanya yang hanya mengambil keuntungan, dan selainnya kelas-kelas yang lain ini hanya fokus untuk mengabdi negara. Bahkan sampai sekarang ini, teori Plato ini masih digunakan, yaitu tentang fungsi uang. Plato mempunyai sebuah murid yang sangat terkenal dan sangat termasyhur pada zamannya, yaitu Aristoteles. Dia adalah orang yang pertama mengenalkan sistem pertukaran barang dan juga teori nilai dan teori uang. Dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi inilah adalah ilmu tersendiri yang bisa dipisah dari bidang-bidang lainnya. Selain Plato dan Aristoteles, ada juga seorang tokoh terkemuka pada zaman itu juga yang bernama Xenophon. Dan Xenophon inilah yang mengembangkan atau mengenalkan bahasa oikos dan nomos yang kita kenal sekarang. Pada poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran kaum skolastik. Menurut Landeren, pada abad ke-15, ketika para petani Eropa melakukan industrialisasi, mereka menyatakan bahwa cabang ilmu sosial berhubungan langsung dengan analisis ekonomi. Kemunculan tersebut karena lahirnya pemikiran ekonomi dari kaum skolastik. Ciri utama pemikiran kaum skolastik ialah eratnya hubungan antara permasalahan ekonomi dengan masalah etis serta dengan masalah keadilan. Pada zaman ini pun pengaruh ekonomi tidak sangat populer, karena pada zaman ini pengaruh gereja itu sangat kuat karena mereka menguasai sebagian besar wilayah-wilayah yang ada di Eropa. Pada zaman ini ada 2 tokoh terkenal. Yang pertama ialah Santonio Albert Magnus, dan yang kedua adalah Santonio Thomas Aquinas. Albert adalah seorang filsuf dan religius dari Jerman. Pandangannya yang sangat terkenal ialah tentang harga yang adil dan pantas. Dan tokoh yang kedua ialah Santonio Thomas Aquinas. Ia adalah seorang filsuf dari Italia. Ajarannya itu dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles dan ajaran Injil. Dia berpendapat bahwa riba itu adalah sebuah hal yang salah, dan dia menganggap bahwa orang yang melakukan riba ini adalah pendosa. Namun pada saat ini, pemikiran beliau tidak digunakan karena kebanyakan bank yang kita kenal sekarang ini menggunakan sistem bunga. Pada poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang era merkantilisme. Hingga saat ini, belum ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah aliran. Merkantilisme itu berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Yang hal ini berarti bahwa setiap negara berhak
untuk memajukan negaranya dengan mengadakan perdagangan dengan negara lain. Dan paham merkantilisme ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan lain-lainnya. Karena paham inilah yang akan membawa mereka menjajah untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Dan jikalau mereka tidak ingin berdagang, mereka akan melakukan penjajahan seperti yang telah terjadi pada masa lampau. Dan tokoh merkantilisme ini sangat banyak. Contohnya saja ialah John Boyding, Thomas More, Jean Baptiste Colbert, Sir William Preedy, dan David Hume. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dua tokoh saja, yaitu John Boyding dan David Hume. Yang tokoh yang pertama ialah John Boyding. John Boyding adalah seorang ilmuwan dari Perancis, dan dia adalah orang yang secara sistematis mengenalkan sistem teori uang dan harga. Menurut Boyding, bertambahnya uang yang diperoleh berasal dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Selain itu, kenaikan barang juga disebabkan oleh monopoli dan pola hidup yang mewah. Dan yang kedua ialah David Hume. Ia lebih dikenal sebagai filsuf daripada pakar ekonomi dan kawan dekat dengan Smith. Kontribusinya ialah sebuah buku ciptanya ialah Of the Galaxy of Trade, yaitu membicarakan sejumlah harga yang dipengaruhi barang dan uang. Dan pada poin yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mazhab fisiokratis. Kaum fisiokratisme menganggap bahwa sumber kekayaan itu berasal dari SDA. Dan aturan ini dinamakan fisiokratis, yang berasal dari kata fisiko yang berarti alam dan skone yang berarti kekayaan. Mereka ini percaya kepada hukum alam, dan mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan alam dengan keselarasan dan kebahagiaan. Mereka percaya bahwa sistem perekonomian ini mirip dengan hukum alam yang harmoni. Dengan demikian, kebutuhan manusia akan hidupnya itu bisa ditentukan oleh mereka masing-masing. Dengan kemakmuran masyarakat, pemerintah tidak perlu ikut campur kepada urusan masyarakat, dan alam akan mengatur semua pihak, dan mereka pun akan mencapai sebuah level yang dinamakan oleh level kebahagiaan dan kemakmuran. Dan tokoh yang terkenal pada mazhab ini ialah Francis Quenet. Francis Quenet ini adalah seorang dokter dan sangat ahli dalam ahli bidang bedah. Dia mengibaratkan bahwa perekonomian ini sama dengan sistem biologis manusia, bahwa satu bagian tubuh itu berkaitan dengan tubuh lainnya, atau yang kita sebut dengan sinkronisme antara satu tubuh dengan tubuh lainnya. Dia pun membagi masyarakat dengan 4 kelas. Yang pertama, kelas masyarakat produktif. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas tidak produktif. Dan yang terakhir adalah kelas buruh dan yang terakhir adalah kelas buruh atau pekerja. Mungkin sekian penjelasan dari video saya tentang materi kali ini. Saya Ahmad Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.